Shalom, jemaat terkasih. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika kami berkesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin mendengar suara-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahaminya dan dapat mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ya, saya akan berbicara mengenai manusia merdeka. Bacaan saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Menjadi merdeka dalam konsep kekristenan adalah, menurut saya, menjadi serupa kembali dengan Tuhan dalam kekudusan, kebenaran, dan kasih. Ketika berdosa, manusia kehilangan kodrat ilahi karena bersepakat dengan pikiran dan kehendaknya untuk melanggar perintah Tuhan. Surat-surat Petrus yang kita baca itu dialamatkan kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang kemudian mempercayai iman yang diajarkan oleh para rasul. Mereka yang tersebar di Asia Kecil, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 1 atau 2 Petrus 1 ayat 1. Jadi ini mengindikasikan bahwa surat-surat Petrus ditujukan kepada seluruh orang-orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tapi apa konsekuensi dan implikasinya dalam kehidupan mereka? Kita sudah sama-sama tahu bahwa kita semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan dan tidak lagi menjadi individu yang merdeka. Kita terikat, dibelenggu oleh dosa. Tidak ada free will, kehendak bebas, karena kita semua dikendalikan oleh dosa. Apa yang keluar dari hati dan pikiran kita melulu kejahatan. Jadi surat-surat Rasul Petrus bermaksud untuk memberikan bimbingan, dorongan, dan peringatan kepada semua orang Kristen untuk menjaga iman mereka di tengah-tengah dunia ini. Rasul Petrus mengingatkan bahwa karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus sudah menjadikan kita individu yang merdeka. Ada 3 hal yang berkaitan dengan kemerdekaan yang saya ingin bagikan pada saat ini. Yang pertama, kemerdekaan dan ketaatan. Ayat 13 dan 14 dari surat 1 Petrus 2 ini. Kita harus, orang-orang Kristen dimanapun mereka berada, Rasul Petrus mengingatkan, harus menjadi warga masyarakat dan warga negara yang baik. Dan itu menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Karena kemerdekaan sama sekali tidak pernah berarti bebas dari segala aturan, etika, dan moral. Yang kedua, kemerdekaan dan tanggung jawab. Ayat 16. Rasul Petrus mengingatkan, jangan mempergunakan kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan sebagai kesempatan untuk bertindak amoral dan asusila, bertindak sesuai keinginan hati kita. Setelah kita menerima kemerdekaan, kita seharusnya hidup benar dan bersih sesuai standar iman Kristiani. Yang ketiga, kemerdekaan dan kasih. Ayat 17.
Kemerdekaan sejati harus selalu ditandai dengan cara kita memperlakukan orang lain, yaitu dengan menghormati dan mengasihi semua orang, secara khusus saudara seiman. Jadi saya tegaskan bahwa kemerdekaan sejati dalam konsep kekristenan adalah menjadi serupa kembali dengan Tuhan dalam kekudusan, kebenaran, dan kasih. Dan kalau kita sudah benar-benar merdeka, maka kita akan menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Jika kita belum dapat melakukan itu, berarti kita belum benar-benar merdeka. Tuhan Yesus memberkati.